dari Roma pasal 8 ayat 37 sampai dengan 39. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mari kita dengarkan dengan baik. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu penegasan dalam firman Tuhan yang kita dengarkan ini oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma tentang kemenangan di dalam hati yang penuh dengan tekad. Tidak akan ada yang memisahkan kita dari mana saja pun, baik penguasa-penguasa di langit ataupun hal-hal yang lain yang akan memisahkan orang-orang percaya. Maka oleh karena itu, kemenangan dan keteguhan hati itu sangat penting kita pelihara dalam kehidupan kita, supaya kita tidak menjadi Kristen angin-angin atau Kristen yang bisa diombang-ambingkan oleh pengaruh dan situasi yang ada. Sebab situasi yang ada itu bisa berubah dari situasi yang tenang kepada situasi yang bergelombang, dari situasi yang aman kepada situasi yang penuh dengan liku-liku. Dan bagi orang-orang percaya, hal ini adalah tulisan yang bisa kita baca dan firman yang bisa kita dengar sebagai suatu penegasan, sehingga orang percaya itu harus tegas dengan apa yang dialami, dengan apa yang dijalani, memutuskan, mengingat, bahkan juga memperdulikan kasih Allah yang besar kepada kita. Maka oleh karena itu, kita harus lebih menghadapi semua masalah itu dengan tenang, sehingga kita bisa berdoa, sehingga kita bisa bersekutu dengan baik dengan Tuhan Allah kita yang sungguh mengasihi kita. Allah itu lebih besar dari semua masalah kita, dari semua persoalan kita kalau kita datang kepada-Nya. Adakah kita punya masalah? Iya, semua orang punya masalah. Semua orang punya tantangan. Semua orang punya kesulitan. Tapi firman Tuhan ini menegaskan kepada kita semua supaya kita menjadi orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang karena Kristus. Orang-orang yang kuat karena Kristus. Orang-orang yang berjalan dengan ketaatan karena Kristus. Dan ini harus kita pakai, harus kita gunakan di dalam kehidupan kita. Satu keyakinan yang sangat besar oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma ini, walaupun ada penghulu-penghulu di udara yang akan mempengaruhi pikiran orang percaya, maka orang percaya itu tidak akan tergoyahkan. Maka dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 10 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jaga, sadarlah dan waspada, sebab apa? Lawanmu itu ada senantiasa mengintai. Tetapi kuatkan dan teguhkan, lawanlah dengan iman yang teguh. Lawanlah
kemalasan kita itu dengan iman yang teguh? Adakah mempengaruhi kehidupan kita pada saat mau ibadah itu malas? Ada. Adakah mempengaruhi kehidupan kita ini supaya beralasan untuk tidak beribadah? Ada. Tapi itu harus dilawan dengan keteguhan hati. Dengan iman yang tidak bisa ditawar-tawar. Dengan iman yang tidak bimbang. Tapi dalam keteguhan hati. Bahkan juga dalam kewaspadaan. Karena itu kepada kita semua, pada saat siang hari ini, firman yang boleh kita baca dan kita dengarkan ini adalah menguatkan kita. Walaupun banyak peperangan rohani, kalau kita ada di dalam Kristus, kita akan berkemenangan. Walaupun ada hambatan-hambatan yang melanda semua orang, tetapi kita percaya, maka kita akan berkemenangan melawan semuanya. Jadi kalau kita menjadi yang mau berkemenangan, maka harus ada persiapan, harus ada sikap hati, harus ada tekad supaya kita berkemenangan. Ada beberapa kunci supaya kita berkemenangan. Yang pertama adalah sadarilah bahwa diri kita ini menghadapi tantangan, menghadapi perlawanan, yaitu iblis sebagai penghulu di udara yang bisa mempengaruhi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, setiap orang percaya itu ada yang mempengaruhi pikiran, ada yang mempengaruhi hati, ada yang mempengaruhi mata, ada yang mempengaruhi pendengaran, dan inilah yang harus kita lawan itu. Jangan kita katakan sepele itu, tapi sungguh itu akan membawa kita kepada satu keadaan yang membawa kita kepada kelemahan. Maka dikatakan waspada, maka dikatakan berjaga-jaga, maka dikatakan dalam keadaan sadar. Ketegasan ini adalah satu ketegasan yang harus kita miliki. Dari manapun datangnya, dari atas pun datangnya, dari bawah pun datangnya, atau makhluk lain. Kataan makhluk lain ini adalah juga bagian apa yang bisa mempengaruhi setiap indera kita, setiap sisi-sisi kehidupan kita. Karena itu Rasul Paulus ini sangat tegas menyampaikan kepada jemaat yang ada di Roma supaya bersikap dengan tegas menghadapi semua. Yang kedua adalah berubah dalam sikap hidup. Adakah perubahan dari sikap hidup kita yang harus kita koreksi tanpa orang lain yang mengkoreksi? Ada. Apa yang saya koreksi di dalam diri saya adalah sikap dan kadar daripada protes saya terhadap yang lain, sikap kritik saya terhadap yang lain, sikap pandangan saya terhadap orang lain. Ini adalah perubahan dari diri kita yang bisa kita baca, yang bercermin kepada firman Tuhan yang kita dengar, yang bisa bercermin kepada firman Tuhan yang bisa kita baca sebagai acuan, sebagai cerminan bagi kita. Perubahan apa yang bisa kita gunakan dalam hidup kita adalah dari sifat kemalasan manusia itu. Ada banyak sifat malas itu semua orang memiliki. Nah, bagaimana untuk meninggalkan kemalasan ini dan menjadi rajin beribadah, rajin bekerja, rajin melakukan hal-hal yang baik, rajin melakukan hal-hal yang berdampak positif dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, jangan kita salahkan dalam situasi-situasi yang sekarang ini banyak juga mempengaruhi sikap kita. Bagaimana kita melihat orang bisa memberi kepada yang lain tidak diberi, atau kepada kita tidak dapat yang lain mendapatkan yang banyak.
itu bagaimana kita menyikapi ini? Adalah menyikapi dengan tenang saja, sehingga kita tidak menjadi bagian daripada yang melihat kelemahan, tetapi melihat sisi positif dari semua keadaan di sekitar kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, dalam situasi yang sekarang saja pun kita harus bersifat positif. Akankah kita katakan bahwasanya wah, mereka kok nggak pernah ya menyumbang di sana sini, di gereja tidak menyumbang, ya kan? Itu banyak itu loh pendak. Dan saya pun sebagai hamba Tuhan yang juga berhamburan banyak, tapi secara khusus mendatangi rumah ibadah. Ini uang pembangunan emang, entah beli apa kek, entah menambahi sesuatu kek, laptop yang rusak kek, atau dilihat sesuatu, tidak ada. Tapi minta dukungan doa, dan itu pun harus kita lakukan. Karena apa? Karena seperti itulah perjalanan dan dinamika di sekitar kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, supaya kita berkemenangan itu hiduplah di dalam iman. Iman itu harus bisa mengalahkan segalanya. Iman itu harus bisa menaklukkan segalanya di dalam kehidupan kita. Karena apa? Tanpa iman kita akan goyah. Tanpa iman, maka hidup kita sesungguhnya tidak berarti. Karena hidup kita ini harus digiring kepada satu kehidupan keselamatan jiwa kita sampai pada akhirnya, selama Tuhan mengizinkan kita hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini yang diizinkan oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Tapi dalam satu perjalanan kita harus ingat keselamatan jiwa sampai kepada akhirnya. Karena yang dari Allah kembali kepada Allah. Dan jiwa yang bisa mengarahkan kehidupan kita ini harus selamat, tidak terpengaruh dengan sekeliling, apalagi dilemahkan oleh sekeliling yang bisa mempengaruhi kita. Dan ini tujuan daripada Kristus menyelamatkan kita semua. Maka dalam tulisan Petrus itu dikatakan, tujuan daripada manusia orang Kristen itu, orang percaya itu, sampai kepada titik keselamatan jiwanya, keselamatan rohnya sekaligus. Dan roh yang dari Allah itu otomatis kembali kepada Dia. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, berikutnya adalah mendekat dan percayakan hidup pada Tuhan. Kenapa kita harus mendekat? Karena ketika kita mendekat tanpa kita bilangkan dengan kuat-kuat saja pun, maka Tuhan akan memberi. Dengan bahasa isyarat pun, maka Tuhan akan tahu. Maka dikatakan sebelum kamu berdoa, saya sudah tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Bukan dikatakan itu kepada yang tidak percaya. Bukan dikatakan itu kepada orang yang tidak beriman. Tetapi diperkatakan itu kepada orang percaya. Dikatakan itu kepada orang yang beriman. Sebelum engkau meminta, saya sudah tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Maka sesungguhnya bukan prioritas permohonan kita kepada Tuhan, kebutuhan itu bukan. Prioritas ibadah kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Prioritas ibadah kita adalah memuliakan Tuhan. Prioritas ibadah kita adalah mempersembahkan hidup kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan, dan bahkan juga dengan keadaan Allah yang sebesar-besarnya, dan kita adalah sekecil-kecil. Itu tujuan ibadah kita. Permohonan yang lain itu tanpa kita mohonkan, Tuhan sudah tahu kita. Tapi yang terpenting bagi Tuhan adalah bagaimana memuliakan Dia, bagaimana mengagungkan Dia, bagaimana memprioritaskan waktu untuk Dia, bagaimana memprioritaskan berkat untuk Dia. Itu sesungguhnya yang dimintakan oleh Tuhan. Nah itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ketika satu saat orang diberkati oleh Tuhan, dalam keadaan berkatnya 1 juta, masih rela dia memberikan 100.000 untuk perpuluhannya. Ketika diberkati Tuhan, penghasilannya menjadi 5 juta, masih rela dia memberikan 500.000 perpuluhannya. Dan ketika diberikan Tuhan berkat, dengan berkat penghasilan 10
10 juta masih rela dia. Dan bahkan juga sudah mulai berpikir-pikir akan memberikan persepuluhannya 1 juta. Lihat itu. Bagaimana tingkat kesetiaan kita dan ketundukan kita kepada Allah dalam hal berkat materi saja. Maka dikatakan ketika dipercayakan sesuatu kepadamu, engkau harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Sampai di tingkat itu saja, maka keolengan berpikir seseorang itu akan bisa berubah. Ketika tidak ada pekerjaan, nangis dan menangis minta dukungan doa, bahkan berdoa kepada Tuhan siang malam, berdoa kepada Tuhan. Tapi ketika sudah ada pekerjaan, maka pekerjaan itu menjadi perlindungan untuk tidak, dan menjadi alasan untuk tidak beribadah. Nah, di mana kita menyikapi semuanya ini supaya kita menjadi orang percaya yang dipercaya oleh Allah. Orang percaya bukan saja hanya identitas percaya, tetapi sesungguhnya adalah orang percaya yang dipercaya oleh Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sampai ke tingkat itu kita harus bisa dipercaya oleh Allah. Sebesar apa yang bisa dipercayakan kepada kita, maka sebesar itu pun tidak bisa kita mempertanggungjawabkan kepercayaan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk memberkati, bukan kurang tajam pendengaran Tuhan untuk mendengarkan doa, tapi bagaimana sikap hati kita dalam menyikapi jawaban doa. Karena itu kita harus hati-hati di dalam hal ini sebagai orang percaya yang sudah semakin dewasa di hadapan Tuhan. Dan ini adalah bagian daripada pertobatan. Dan ini adalah bagian daripada perubahan. Berubahlah di dalam sikap kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kemarin saya terangkan mengenai perpuluhan. Perpuluhan itu adalah yang diperpuluhkan dari hasil, bukan diperpuluhkan dari penjualan, bukan diperpuluhkan dari yang didapatkan, adalah selisih antara modal dan biaya dengan hasil. Maka kalau misalnya orang berdagang itu mempunyai modal 1 juta dan biaya untuk semuanya ini 250 dan penjualannya adalah 1.500.000, maka yang diperpuluhkan adalah hasil semua dikurangi modal tambah biaya sama dengan 250, maka perpuluhannya adalah 25.000. Jadi oleh karena itu sangat sederhana. Oleh karena itu tidak kita dirugikan. Allah senantiasa bertambah terus, dilipat gandakan Allah terus. Hanya kita harus memuji Tuhan. Bukan saja hanya memuji, bukan saja hanya tepuk tangan, bukan saja hanya bernyanyi, bukan saja hanya berdoa, tetapi harus memuji kuasa Tuhan itu dalam perbuatan kita dan perlakuan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, maka oleh karena itu adalah sangat sederhana. Yang berikutnya adalah kita harus melekatkan dan percayakan hidup kita kepada Tuhan. Melekat adalah yang paling mantap adalah saya di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam saya. Berarti lebih daripada melekatkan diri, lebih daripada mempercayakan diri, tetapi ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Berarti bukan saja hanya kita tahu firman, tetapi firman itu menguasai kita. Maka kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Firman yang manakah yang sudah menguasai kita? Ayat firman manakah yang sudah menghantarkan kita ke dalam satu perbuatan iman yang menyenangkan hati Tuhan? Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kita harus tahu firman mana yang sudah menghantarkan kita ke dalam satu perbuatan yang baik, menyenangkan hati Tuhan. Sebanyak ini firman, satu pun masa tidak ada yang bisa menguasai kita.
yang bisa menghantarkan kita ke dalam satu perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu kita harus memperhatikan ini dengan sungguh-sungguh, sehingga kita juga diperhatikan oleh Tuhan sampai dengan memerintahkan berkat kepada kita. Yang berikutnya adalah jangan bagian daripada lari daripada kenyataan. Apa yang dimaksud dengan ini adalah kita sudah dilindungi oleh Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita sudah dihantarkan oleh Tuhan. Maka jangan pernah lari dari kenyataan ini oleh penghantaran Tuhan yang baik kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, ada 10 orang yang sembuh atau disembuhkan oleh Yesus. Tetapi hanya satu yang datang mengucap syukur kepada Tuhan. Orang selalu melihat kepada kesembuhan, orang selalu melihat kepada berkat, orang selalu melihat kepada mujizat, orang selalu melihat kepada hal-hal yang tanda keheranan. Tetapi orang tidak bersyukur kepada Tuhan di dalam hidupnya atas segala pemeliharaan. Orang tidak banyak melihat kepada Allah yang mempersiapkan segalanya di dalam hidup. Tapi orang melihat apa yang menjadi kenyataan di dalam kenyataan hidup jasmani saja. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur bahwa kita sampai pada hari ini dipeliharakan oleh Tuhan. Sampai pada hari ini penyakit-penyakit dilenyapkan, tidak pernah menguasai kita. Walaupun pernah kita sakit, tetapi itu bisa lenyap dengan cara obat, dengan cara kuasa Tuhan. Tetapi dalam kesembuhan itu, adakah kita tidak memperdulikan Tuhan, atau kita hanya membutuhkan kesembuhan? Dalam berkat-berkat itu, apakah kita selalu memperdulikan Tuhan, atau kita hanya butuh dengan berkat-berkat itu? Dunia saja bisa memberikan berkat, tapi yang dibutuhkan oleh Tuhan adalah bagaimana kita tidak lari dari kenyataan bahwa Tuhan memperhatikan dan memberkati kehidupan kita sampai pada hari ini. Dan kita percaya ke hari-hari yang berikutnya Tuhan tetap berikan yang terbaik. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, hindarilah yang bisa akan mempengaruhi kehidupan kita semakin jauh daripada Tuhan. Adakah yang bisa mempengaruhi kehidupan kita semakin jauh daripada Tuhan? Ada. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, bahwasanya dalam kehidupan kita ini, semakin sibuk kita, maka akan semakin mempengaruhi kehidupan kita ini jauh daripada Tuhan. Maka kita akan happy dengan kesibukan kita, maka kita akan nyaman dengan kesibukan kita, maka kita akan nyaman dengan uang kita. Cek ini di dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita nyaman dengan Tuhan? Bagaimana kita supaya bahagia bersama dengan Tuhan? Bagaimana supaya kita happy bersama dengan Tuhan? Ada sukacita. Maka oleh karena itu, kita harus bangunkan diri kita ini senantiasa harus kita paling tidak seimbangkan. Kalau kita berajibaku dalam kehidupan jasmani saja, itu boleh. Maka kita pun harus berajibaku di dalam kehidupan jasmani kita. Harus kita kerjakan. Sebanyak dan sebesar mana yang bisa harus kita kerjakan. Maka itu harus kita pertimbangkan. Apakah lewat ucapan syukur kita kepada Tuhan, lewat perhatian kita kepada pekerjaan Tuhan, lewat perhatian kita terhadap sesuatu yang memungkinkan kita kerjakan untuk Tuhan. Sebab kita tidak semua akan diberikan karunia untuk berkhotbah, karunia untuk menginjili. Tidak semua. Ada bergerak penginjil, tapi satu pun tidak ada penginjilan dilakukan. Dan bagaimana strategi untuk menginjil? Bagaimana strategi mendekatkan diri kepada orang? Bagaimana strategi meyakinkan orang? Bagaimana doa untuk memberkati orang? Bagaimana bicara untuk menyenangkan hati orang? Tetapi karunia itu adalah bagian daripada yang harus kita kelola di dalam kehidupan kita. Sehingga orang percaya
Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, banyak orang senang melihat orang percaya itu. Karena apa? Ada di sana hadirat Allah. Ada di sana sukacita. Ada di sana daripada urapan Tuhan bagi setiap orang percaya itu. Maka kita harus kaji ulang. Apakah setiap orang, teman bicara kita, selain daripada kita senang menyenangkan kita, berbicara dengan kita, senang berkomunikasi dengan kita, senang bersahabat dengan kita, dan ini adalah bagian koreksi bagi kita semua. Bukan hanya kita di gereja ini, tetapi bagi orang lain. Maka kita disebut menjadi berkat bagi orang lain. Maka kita disebut menjadi pengaruh bagi orang lain. Maka kita disebut menyenangkan bagi orang lain. Bukan hanya sekelompok kita, tetapi juga kelompok yang lain, sekitar, bahkan juga keluarga-keluarga di antara kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Bapa Tuhan, banyak PR kita, pekerjaan besar kita yang harus kita kerjakan. Dan lihat di akhir zaman akan banyak orang selalu melihat kesalahan orang lain lebih besar dan bahkan membenarkan diri. Dan ini harus hati-hati. Banyak orang akan membenarkan diri dan menyalahkan orang. Karena itu kita harus hati-hati. Terakhir, supaya kita berkemenangan senantiasa, banyaklah bersyukur, banyaklah memuji Tuhan. Maka di antara semua itu harus bersyukur kepada Tuhan. Mensyukuri berkat yang ada. Kadang-kadang banyak teknis mensyukuri berkat yang ada pada kita. Ada orang mensyukuri berkat lalu harus menyenangkan diri atau mengenyangkan diri atau bersenang-senang sendiri. Itu ada. Itu katanya bersyukur, menikmati. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, menikmati berkat Tuhan itu bukan hanya mengenyangkan diri, tapi justru ketika kita bersyukur kepada Tuhan adalah harus mengosongkan diri. Kita bersyukur kepada Tuhan bila penting harus puasa. Maka siapa yang menikmati berkat itu adalah orang banyak. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, keterbalikan apa yang kita pikirkan dengan bersyukur ini adalah bersyukur kepada Tuhan dan memberikan kepada yang lain. Maka oleh karena itu, apa yang terpikirkan oleh kita menyenangkan hati Tuhan, kita kerjakan, itulah bersyukur. Kalau bisa menyenangkan hati Tuhan, setiap hari Minggu ini adalah kita harus puasa, lakukan. Ada satu sikap kepada kita yang harus kita pelajari secara alamiah, bukan harus secara teologis, bukan harus secara pengajaran, tetapi alamiah saja untuk melakukan itu kepada Tuhan. Sehingga saya akan menguasai diri saja secara fisik. Maka setiap hari Minggu, paling tidak saya puasa makan nasi, maksudnya bersama dengan lauk pauk. Cukuplah minum jus atau minum air putih. Itu juga adalah bagian bersyukur kepada Tuhan. Dan bagian daripada yang lain itu, misalnya untuk konsumsi yang saya butuhkan pada hari Minggu itu contoh, bukan menjadi patokan. Maka itu saya tambahkan kepada kolektif saya, kepada pengorbanan saya. Tanda bersyukur kepada Tuhan. Sehingga kolektif saya harus saya persiapkan sedemikian rupa, lebih daripada yang biasa. Maka orang pada hari Minggu ini, bukan pada hari Minggu ini mempersiapkan diri adalah kemarin. Sepeda motornya kah? Bajunya kah? Apa yang mau dipakai besok pada hari Minggu? Maka hari Sabtu semua dipersiapkan.
Persiapkan diri untuk memuji Tuhan. Doa di rumah untuk memuji Tuhan. Bukan hanya selera jasmani, tapi selera rohani untuk menyenangkan Tuhan. Itu bersyukur. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, paling tidaklah kita kurangi yang konsumtif pada hari Minggu, tetapi kita tebarkan yang bisa secara rohani untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya tidak menyalahkan orang yang habis Minggu lalu akan makan-makan yang enak, tidak. Tetapi mana yang lebih bijak kita lakukan dari semuanya itu, bersyukur itu dengan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan kita. Sampai di tingkat itu belum apa-apa yang bisa kita kerjakan. Itu bagian daripada sesuatu yang alamiah yang bisa harus kita kerjakan kepada Tuhan, dan itu pun sulit kita kerjakan. Untuk kita makan saja berhenti pada hari Minggu ini sulit. Bagaimana kita akan mengalami satu mujizat yang besar kalau sesuatu yang sederhana saja kita tidak bisa kendalikan? Kalau sesuatu yang bisa kita kerjakan tidak harus kita lakukan. Maka oleh karena itu bersyukurlah lebih banyak, dan memuji Tuhanlah lebih banyak, dan menyenangkan hati Tuhanlah lebih banyak, maka kita akan berkemenangan. Karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini kiranya semuanya akan menjadi nasihat, meneguhkan iman percaya kita. Sebagaimana Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Roma ini, maka jemaat itu tidak goyah, maka jemaat itu tangguh, dan jemaat itu bersyukur kepada Tuhan. Kita juga harus bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan, membagi waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga pada hari Minggu ini betul-betul adalah hari pertemuan kita dengan Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk berdoa kepada Tuhan. Diawali dengan pujian kita yang